Oke teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Eliza Firdawati, Eva Rianti, Mamatus Solihah, dan Imratus Solihah akan menjelaskan materi tentang pendidikan multikultural. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan multikultural yang beranggotakan Eliza Firdawati, Eva Rianti, Imamatus Sholihah, dan Imro'atus Sholihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pendidikan multikultural. Secara etimologis, pendidikan multikultural dibentuk dari dua kata, yakni pendidikan dan multikultural. Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya mengembangkan diri seseorang pada tiga aspek dalam kehidupannya. Kata multikultural berasal dari dua kata, yakni multi dan kultural. Secara umum, kata multi berarti banyak, ragam, atau aneka, sedangkan kata kultural berarti kebudayaan. Atas dasar ini, multikultural dapat diartikan sebagai keragaman budaya. Keragaman kebudayaan ini disebabkan karena latar belakang seseorang juga berbeda-beda. Jadi, pendidikan multikultural yaitu pendidikan yang memperhatikan keragaman budaya peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan atau set of beliefs dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu tentang perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu HAR Tilar menegaskan setidaknya ada beberapa kekuatan di dunia yang telah melahirkan pendidikan multikultural, yaitu yang pertama proses demokratis dalam masyarakat, yang kedua pembangunan kembali sesudah Perang Dunia Kedua, yang ketiga adalah lahir paham nasionalisme. Pandangan multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia dalam praktik kenegaraan belum dijalani sebagaimana mestinya. Lambang Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna keragaman dalam kesatuan, ternyata yang ditekankan hanyalah kesatuannya dan mengabaikan keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Baru menunjukkan relasi masyarakat terhadap praktek hidup kenegaraan tersebut. Pendidikan multikultural untuk Indonesia memang sesuatu hal yang baru dimulai. Indonesia belum mempunyai pengalaman mengenai hal ini. Oleh karena itu diperlukan waktu dan persiapan yang cukup lama untuk memperoleh sesuatu bentuk yang pas dan pendekatan yang cocok untuk pendidikan multikultural di Indonesia. Gagasan multikultural bukanlah suatu konsep yang abstrak, tetapi pengembangan suatu pola tingkah laku yang hanya dapat mewujudkan melalui pendidikan. Selain itu, multikultural tidak berhenti pada pengakuan akan identitas suatu kelompok masyarakat atau suatu suku, tetapi juga ditunjukkan kepada terwujudnya integritas nasional melalui budaya yang beragam. Akan menjelaskan implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural ini diaplikasikan dalam berbagai jenis mata pelajaran yang mana menggunakan atau berpatokan pada perbedaan-perbedaan dari setiap individu, yaitu dari etnis, agama, budaya, serta umur demi mencapai pembelajaran yang efektif. Begitupun guru. Guru di sini berperan sebagai pendidik yang mana harus mempunyai karakter yang kuat dalam membangun pendidikan multikultural pada peserta didik demi menghadapi pergaulannya nanti. Menurut Musa dan Zamhari, pendidikan multikultural, guru harus bisa mendorong peserta didik untuk memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap persoalan multikultural ini, yang mana untuk menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan serta pluralisme untuk berjuang
demi bangsa yang penuh dengan kebinekaan ini. Dalam pengimplementasiannya terdapat dua persoalan, yaitu masyarakat dan masalah pembelajaran. Sehingga proses pengimplementasiannya ini sangat perlu untuk mengetahui dimensi-dimensi pendidikan berbasis multikultural. Di samping itu, pendidik juga diiringi dengan pendidikan seksual, yang mana dimaksud untuk pemberian informasi atau pengetahuan serta pemahaman bagi bagi peserta didik mengenai dampak dari pergaulan bebas, yang juga dapat menghindari peserta didik dari tindakan yang bisa merusak masa depan nanti. Kemudian peran guru dalam pendidikan multikultural ini dalam kurikulum maupun pembelajaran di sekolah terdapat 4 strategi, yaitu pertama kontribusi. Kontribusi di sini peserta didik diberi pemahaman dengan pelajaran di mana dimasukkan dengan cerita-cerita pahlawan, entah itu dari etnis, suku, budaya, dan yaitu dan kekhasan dari masing-masing budaya. Kemudian pendekatan aditif, yaitu di mana dilakukan penambahan materi konsep tanpa merubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya, yang sering dilengkapi dengan buku, modul, atau bidang-bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa merubah secara substantif. Pendekatan transformasi, yaitu mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dengan melihat konsep, isu, tema, dan problem dari berbagai perspektif dan sudut pandang etnis. Kemudian pendekatan aksi sosial, yaitu penggabungan dari pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan kontribusi, aditif, transformasi, dan kemudian yang mana membuat siswa terjun langsung, yang mana dengan konsep isu atau masalah yang dipelajari dalam unit. Kemudian yang terakhir ini ada tantangan pelaksanaan pendidikan multikultural. Apa saja di sini tantangannya? Ada 3 di sini. Yang pertama adalah agama, suku, bangsa, dan tradisi. Yang kedua, kepercayaan unsur yang penting dalam kehidupan bersama adalah kepercayaan. Kemudian yang ketiga adalah toleransi. Toleransi ini merupakan bentuk tertinggi. Nah, kita bahas persatu persatu. Yang pertama adalah terkait agama, suku, bangsa, dan juga tradisi. Agama terkait pada etnis atau tradisi kehidupan dari sebuah masyarakat. Masing-masing individu telah menggunakan prinsip agama untuk menuntun dirinya dalam kehidupan di masyarakat, tetapi tidak berbagi pengertian dari keyakinan agamanya pada pihak lain. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural untuk mencapai tujuan dan prinsip seseorang dalam menghargai agama. Yang kedua adalah kepercayaan. Unsur yang penting dalam kehidupan bersama adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini menjadi kunci utamanya. Di dalam masyarakat yang plural, selalu memberikan resiko terhadap berbagai perbedaan. Munculnya resiko dari kecurigaan atau ketakutan, ataupun ketidakpercayaan terhadap yang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat atau plural. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan toleransi. Jadi toleransi di sini harus dijunjung tinggi, bahwa kita dapat mempercayai keyakinan. Toleransi dapat menjadi kenyataan ketika kita mengasumsikan adanya perbedaan. Keyakinan adalah sesuatu yang dapat diubah, sehingga dalam toleransi tidak harus selalu mempertahankan keyakinannya. Untuk mencapai tujuan sebagai manusia Indonesia yang demokratis dan dapat hidup di Indonesia diperlukan pendidikan multikultural. Adapun pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia yaitu sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, kemudian peserta diharapkan tidak meninggalkan akar budayanya. Nah, itu tadi terkait tantangan pelaksanaan pendidikan multikultural. Oke. Kemudian saya akan menyimpulkan dari yang sudah disampaikan teman-teman saya. Jadi pendidikan multikultural itu adalah suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Kemudian multikulturalisme
dalam masyarakat Indonesia dalam praktik kenegaraan belum dijalani sebagaimana mestinya. Lambang Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna keragaman dalam kesatuan, ternyata yang ditekankan hanyalah kesatuannya dan mengabaikan keragaman budaya dan juga masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Baru, menunjukkan relasi masyarakat terhadap praktik hidup kenegaraan tersebut. Dalam kegiatan implementasi pendidikan multikultural terdapat dua persoalan, yakni masalah kemasyarakatan dan juga masalah pembelajaran, sehingga dalam proses pengimplementasian pembelajarannya sangat perlu untuk mengetahui dimensi-dimensi pendidikan multikultural atau pendidikan yang berbasis multikultural tadi. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.